Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang laporan posisi keuangan dan perubahan ekuitas. Kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rafli Zahari dan Venia Claudina Amanda. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu. Tujuan dan manfaat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan berisi informasi tentang komposisi dan susunan aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas ekonomi atau perusahaan atau entitas yang diperlukan untuk pemahaman dan menganalisis keadaan keuangannya. Untuk menilai dan mengelola suatu entitas dengan baik, perlu diketahui keadaan likuiditas dan solvabilitas entitas pada suatu waktu sehingga dapat dipahami dengan baik fleksibilitas keuangan dalam menentukan kebijakan keuangan, khususnya dalam menghadapi kesulitan arus kas. Likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Yang pertama, likuiditas adalah tersedianya dana kas dan saldo yang ada di rekening bank yang tidak terikat dengan suatu pembatasan penggunaan baik peraturan ataupun suatu perjanjian, dan aset setara kas yang diperlukan untuk membayar liabilitas secara tepat waktu. Suatu entitas dikatakan liquid apabila memiliki cukup dana tunai atau aset yang setiap saat dapat dikonversikan menjadi dana tunai untuk memenuhi liabilitasnya ketika jatuh tempo. Selanjutnya, solvabilitas adalah kemampuan entitas untuk melunasi liabilitasnya. Lazimnya diukur dengan menghitung rasio solvabilitas. Selanjutnya ada fleksibilitas keuangan. Likuiditas dan solvabilitas mempengaruhi fleksibilitas keuangan yang menentukan kemampuan entitas dalam pengambilan tindakan secara efektif untuk mengatur jumlah dan jadwal arus kas dalam menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tak terduga. Selanjutnya ada unsur laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menyajikan secara lebih terperinci setiap unsur-unsur aset, liabilitas, dan ekuitas entitas. Bagi entitas yang merupakan entitas induk, akan timbul pos kepentingan non-pengendali yang sebelumnya dikenal dengan istilah hak minoritas. Kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Di samping itu, dalam kelompok ekuitas terdapat komponen pendapatan komprehensif lain. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Liabilitas merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi, dan ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Pengklasifikasian aset lancar dan tak lancar, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. PSAK 1 mewajibkan entitas menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan. Penyajian berdasarkan likuiditas bisa berdasarkan urutan yang paling liquid hingga yang paling tidak liquid, atau sebaliknya, sepanjang berdasarkan likuiditasnya. Nah, berikut merupakan contoh dari penyajian laporan posisi keuangan. Manfaat karyawan.
Entitas yang menggunakan pengelompokan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang dalam penyajian laporan posisi keuangan tidak diharuskan melakukan analisis dan membedakan aset dan liabilitas terkait manfaat pasca kerja karyawan atas aset lancar dan tidak lancar atau liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pengecualian ini disebutkan dalam PSAK 24 atau 2014 tentang imbalan kerja. Lalu ada pajak tangguhan. Entitas yang menggunakan pengelompokan aset lancar atau tidak lancar atau liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan tidak diperkenankan untuk mengklasifikasikan aset pajak tangguhan sebagai aset lancar atau liabilitas pajak tangguhan sebagai liabilitas jangka pendek. Selanjutnya ada aset lancar. PSAK 1 menyebutkan kriteria suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika yang pertama, entitas mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Yang kedua, ada entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, entitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Dan yang terakhir, adalah kas atau setara kas kecuali yang dibatasi sehingga tidak dapat dipertukarkan atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas kurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Selanjutnya ada liabilitas jangka pendek. PSAK 1 memberikan rumusan liabilitas jangka pendek sebagaimana disebutkan. Yang pertama adalah entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Lalu yang kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang terakhir adalah entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, selanjutnya ada pengungkapan untuk laporan posisi keuangan. Entitas mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan dan diklasifikasikan secara tepat sesuai dengan operasi entitas. Tujuan dan kegunaan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas melaporkan perubahan yang terjadi atas setiap komponen ekuitas, yaitu peningkatan atau penurunan pada aset neto pemilik atau owner suatu entitas tertentu selama satu periode tertentu. Tujuan dan manfaat penyusunan laporan perubahan ekuitas adalah untuk memahami sebab pertambahan atau pengurangan komponen ekuitas selama satu periode tertentu, dan dilaporkan secara jelas perubahan yang disebabkan sehubungan dengan yang pertama ada transaksi sehubungan dengan kepemilikan dengan pemilik atau persero. Yang kedua ada koreksi atau penyesuaian atas saldo laba periode lalu. Yang ketiga adalah hasil usaha periode yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada perubahan dalam komponen pendapatan komprehensif lain. Nah, terus juga ada pengungkapan dividen dan setoran modal. Entitas menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode dan nilai dividen per saham. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.